Halo semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi ya bersama aku Dapur Umi Gaida. Nah, jadi di video kali ini aku tuh mau bagiin 3 ide roti kekinian yang gemoy, cantik, imut, gemesin. Dan nomor 3 jangan sampai terlewatkan ya. Siapa tahu teman-teman terinspirasi buat ide jualan, apalagi sekarang Agustusan ya. Wajib banget dicoba. Nah, jadi jangan kemana-mana ya teman-teman, simak terus videonya dari resep awal hingga resep akhir. Bagi yang mau subrek silahkan disubrek dulu ya. Langkah pertama, tentukan wadahnya dulu, siapkan ya baskom, terus ada susu cair 200 ml yang hangat, ragi 1 sendok teh, kemudian ada telur 1 butir, ada garam setengah sendok teh, dan juga ada minyak sayur 30 ml, bisa diganti dengan butter ya. Terus ada gula pasir 1 sendok makan, aduk-aduk hingga tercampur. Kemudian tepung terigu 300 gram dulu ya, atau 2 gelas. Aduk-aduk hingga tercampur ya. Kemudian aku tambahkan lagi tepung terigunya ya, kira-kira setengah gelas atau 5 sendok makan tuh teman-teman. 5 sendok makan. Terus total terigu yang aku pakai 350 gram ya. Nah, untuk cairannya bisa disesuaikan ya, bisa kurang, bisa juga lebih, sesuaikan dengan kualitas tepung masing-masing. Nah, selanjutnya akan aku mix ya, kecepatan rendah dulu, kemudian kecepatan tinggi. Di mix selama 6 menit saja ya. Kalau misalkan mau lebih silahkan. Kalau mau diuleni dengan tangan juga boleh ya, 10 menit kira-kira ya. Nah, ini udah 6 menit, aku matikan dulu ya si mixernya. Kemudian aku ambil terigu sedikit, dikeprul-keprul terigu gitu, dan kita akan rounding dulu sebentar aja tuh seperti ini. Dan adonannya juga walaupun cuma 6 menitnya sudah kali seperti ini ya, lembut dan halus. Kemudian balikin lagi ke baskom tadi, tutup dan istirahatkan selama kurang lebih 1 jam ya, atau sesuai cuaca masing-masing. Setelah 1 jam kita lihat adonan sudah mengembang tuh ya, bagus sekali udah mengembang. Nah, sekarang kita kempiskan dulu adonannya, dikempiskan terus dikasih tepung, baluran tepung sedikit agar supaya tidak melengket di tangan kita ya ketika membagi-baginya. Kemudian akan aku bagi menjadi 12 bagian atau sesuai selera. Bisa jadi 15 atau 18 ya, tergantung kop aluminium yang dipakainya. Kemudian kalau sudah dironding, tutup diamkan 5 menit. Selanjutnya kalau sudah 5 menit mah udah lentur. Nah, ini aku aluminiumnya ya. Ini bukan aluminium yang satunya loyang, tapi yang lainnya aku pakai aluminium juga. Terus untuk ke besar kecilnya aku nggak tahu karena nggak ada ukurannya ya teman-teman. Kira-kira secekungan tangan aku gini tuh teman-teman ya. Seperti itu kira-kira ya teman-teman, karena nggak ada merek nomornya ya, jadi nggak tahu. Sekarang perhatikan cara membentuknya roti lilitnya ya. Nah, ini aku udah dilebarkan tipis, kemudian aku kasih ambil cetakan ya, kayak bukan mangkok, ini teh pinjan ya teman-teman, atau cangkir gitu. Terus diambil tuh yang buletannya ini, dan ini yang panjangnya kita akan perintil-perintil ya, dililit-lilit gitu kayak tambang gitu teman-teman. Pokoknya mah teman-teman simak tutorialnya cara buatnya ya, biar tidak gagal paham. Terus ada yang nanya di Facebook katanya itu gimana jadi melilit begitu tutorialnya ya. Disimak teman-teman ya, caranya begini. Biar melilit jadi begini tuh, dililit-lilit gini kayak tambang gitu teman-teman. Nah, kalau sudah letakkan ini yang buletan ini tuh di loyang seperti ini ya. Pokoknya mah menurut aku gampang ya. Nah, ini yang tambangnya ini disambungkan lalu letakkan di atasnya. Tuh seperti ini. Nanti kan kalau sudah mengembung mah hasilnya nanti jadi cantik, teman-teman. Nah, tengah-tengahnya ini bisa kita isi dengan apa saja sesuai yang kita mau ya. Nggak harus keju. Kita lanjut bikin lagi yuk, teman-teman. Sama kayak tadi. Bikin bulatan dulu seperti ini, dan ini untuk tambangnya ini digereleng-gereleng dulu seperti ini ya. Terus lilit seperti ini kayak bikin tambang gitu. Dililit-lilit begini ya. Kemudian sambungkan ya. Jadi bulat, disambungkan jadi bulat tuh kayak gini. Sudah ya, seperti ini teman-teman. Pokoknya mah gampang ya, pasti pemula juga langsung bisa. Pokoknya mah untuk loyangnya, kalau misalkan tidak ada seperti ini ya bisa pakai aluminium cup ya. Mantap juga, endul surendul. Rasanya pun enak, anak-anak juga suka banget.
Pokoknya aku bikin satu lagi nih ya. Tuh dililit kayak tambang gitu, persis tambang karena ini roti roti lilit ya. Kemudian letakkan di atasnya. Nah, untuk membuat pizza juga ini bagus teman-teman, misalkan mau bikin, pizza ya. Nah, ini aku pakai aluminium cup juga ya, yang lainnya teman-teman nggak semuanya pakai loyang. Tuh ada aluminium cup juga ya. Jadi kalau nggak ada mah pakai aluminium cup aja ya. Nah, kayak gini ya, ini tuh untuk besar kecilnya tuh hampir mirip ya. Tuh hampir mirip, ya beda sedikit aja gitu ya perbedaannya. Nah, ini kalau sudah mah ditutup ya dan diamkan kurang lebih 40 menit atau 1 jam ya. Kalau sudah 1 jam atau 40 menit, sekarang aku siapkan susu cair, lalu diolesi di permukaannya seperti ini. Kemudian siapkan juga keju ya. Terus ini jangan lupa ditusuk-tusuk dulu biar nanti tidak menggelembung pas di oven. Nah, kalau sudah mah masukkan kejunya ya. Seperti ini bisa pakai mozzarella juga ya, cheddar dan lain sebagainya. Terus sekarang aku kasih keju cheddar, bukan cheddar, ini namanya slice ya. Potongan sedikit-sedikit aja biar tambah gurih. Terus aku kasih potongan paprika, merah, hijau, kuning, dan orange. Ini dipotong kecil-kecil. Tuh, jadi cantik kan warnanya seperti ini ya. Dan hasilnya juga nanti cantik dan rasanya pun enak sekali. Nah, sekarang kalau sudah mah kita akan panggang dengan suhu 180 api bawah dulu. Kemudian api atas ya. Kalau sudah matang, angkat. Nah, ini selagi panas aku oles-oles dengan butter ya teman-teman, agar supaya rotinya itu kelihatan kinclong, mengkilap dan gak rilisnya. Tuh udah beres ya. Sekarang kalau sudah hangat-hangat kuku mah bisa dilepas ya. Nah, jadi kalau rotinya masih panas kan nggak bisa dipegang ya. Biarkan dulu sebentar baru dilepas ya teman-teman. Nah, inilah hasilnya ya teman-teman. Cantik banget dan pantesannya ini seketika ludes teman-teman, karena anak-anak tuh suka banget yang namanya roti ya teman-teman. Nah, untuk isian mah bebas ya teman-teman. Mau keju, mau abon, daging, pizza ya. Isian pizza itu mozzarella dan sosis, apa ya itu pokok nama naon wae bisa teman-teman pokok nama ya. Ini mah untuk motif ya pokok nama, jadi lebih cantik, menarik dan disukai semua orang. Apalagi untuk jualan ya pasti laris manis ya teman-teman. Kalau untuk ide jualan mah wayahna harus ditimbang dulu ya teman-teman. Ditimbang dulu biar sama. Untuk tekstur roti jangan khawatir, ini empuk banget, empuk lembut ya, menul-menul. Pokoknya mah jangan khawatir, lembut banget teman-teman. Oh ya teman-teman, dari satu resep ini bisa menghasilkan roti 20 biji ya. Jikalau misalkan ukuran itu mini ya, mini banget, lebih mini dari ini. Tapi kalau mau segede ini ya mungkin cuma 12 sampai 15 gitu ya, 15 biji. Oke, segitu aja ya cara membuat roti lilitnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen juga, subrek dan share juga. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan baskom, kemudian susu cair hangat sebanyak 170 ml, ragi 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok makan, telur 1 butir ukuran sedang. Aduk-aduk hingga tercampur. Tepung terigu protein tinggi 1 gelas dulu ya, aduk-aduk hingga tercampur. Kemudian 1 gelas lagi, total terigu ya 300 gram atau 2 gelas. Aduk-aduk lagi hingga tercampur. Kemudian aku tambahkan butter ya 30 gram. Bisa juga pakai minyak sayur ya. Garam setengah sendok teh. Aduk-aduk hingga tercampur juga. Di sini aku tidak memakai mixer ya teman-teman. Kalau mau memakai mixer juga itu bagus sekali. Aku uleni pakai tangan aja ya hingga benar-benar halus. Dan aku uleni kurang lebih 10 menit ya teman-teman. Lumayan ya, capek. Cara nguleninya seperti ini tuh teman-teman. Ini anggap aja mesin tuh di perintil-perintil ya kayak gini. Aku uleni kurang lebih 10 menit ya teman-teman. Nanti lama-lama adonan ini akan kalis dengan sendirinya. Dan di sini aku tidak menambahkan sekeprul pun terigu ya. Jadi ini udah pas banget adonannya. Nah, aku banting juga terakhirnya ya. Nah, kalau sudah 10 menit, udah lembut kali seperti ini, mulus. Lalu tutup lagi dengan baskom. Dan di sini akan aku diamkan kurang lebih 40 menit ya. Atau 1 jam atau sesuai cuaca masing-masing.
Setelah 40 menit adonan kempeskan dulu, kemudian bagi-bagi adonannya menjadi 8 bagian ya teman-teman, tapi aku nanti mau bikin 9 karena nanti dipotong-potong kecil-kecil kan, tipis ya, jadi 9 loyang kecil ya nanti. Nah ini di rounding dulu ya dan diamkan selama 5 menitan. Setelah 5 menit sekarang adonan sudah lentur ya. Nah sekarang gilas satu persatu, jadi di gilasnya dipanjangkan dulu seperti ini. Dipanjangkan kayak bentuk oval gitu. Terus ambil sosis, satu sosis, gulung sosisnya. Digulung-gulung si sosisnya itu. Tutup rapi ya, dicubit-cubit gini. Setelah ini akan saya potong-potong dengan pisau. Tipis-tipis aja ya. Seperti ini tuh. Mau jadi 8, mau jadi 7 nggak apa-apa ya. Tergantung besar kecil si sosisnya. Lalu letakkan di loyang yang sudah diolesi dengan butter. Ini loyang ukuran nggak tahu ya, banyak yang nanya itu loyang ukuran berapa. Saya teh beli di toko tapi nggak tahu ini tuh ukurannya berapa ya teman-teman. Ini sebesar apa namanya kayak mangkok kecil gitu tapi bukan mangkok bakso ya. Kayak gitu teman-teman, kecil banget. Tapi nggak terlalu kecil-kecil amat ya. Susah ya berapa ini saya nggak tahu. Masalahnya saya lagi di perantauan dan di sini kalau beli apapun tuh nggak ada mereknya, nggak ada ukurannya teman-teman, nggak tahu gitu saya ya. Jadi mohon maaf banget untuk layangnya nggak tahu ukuran berapa. Itu teh sebesar cekungan tangan kita gitulah teman-teman atau mangkok kecil ya. Kayak gitu ya teman-teman kira-kira ya. Karena sudah banyak sekali yang nanyain loyangnya. Nah, kalau sudah ditata seperti ini tuh teman-teman. Jangan terlalu tebal-tebal amat ya, ini sepertinya ketebalan saya ya. Jadi harus agak tipis-tipis gitu ya. Karena saya motong itu agak tebal ya. Ini mah. Jadi kalau bisa amat teman-teman yang agak tipis-tipis gitu ya, potongnya tipis-tipis tapi nggak tipis-tipis amat ya. Biar kelihatannya lebih cantik dan menarik gitu teman-teman. Ini sebenarnya aku bikin camilan buat anak-anak ya teman-teman. Karena mereka tuh suka roti jadi suka pizza gitu. Nah bosannya pizza yang bulat-bulat itu ya dibikin seperti ini. Jadi unik kan. Masya Allah dan habis seketika nih teman-teman. Diserbu sama anak-anak. Oh ya teman-teman, ini aku mau tak pakai keju juga ya. Jadi tidak semuanya sosis, ada 3 ya pakai keju ya teman-teman. Jadi masukin keju dalamnya lalu dipotong-potong sama seperti tadi sosis ya. Aku bikin 3 aja. Pokoknya mah sesuai selera ya. Pokoknya mau pakai sosis semua juga enggak apa-apa ya teman-teman. Kalau sudah selesai mah jangan lupa ditutup dan diamkan 30 menit. 30 menit aja ya teman-teman. Soalnya kalau kelamaan mah nanti motifnya enggak terbentuk jadi besar gitu teman-teman. Jadi wayahna 20 menit aja atau 30 menit. Setelah itu olesi dengan susu cair ya. Kemudian saya kasih saus pizza ya sedikit-sedikit tuh kayak gini. Terus ada keju mozzarella. Setelah keju mozzarella aku tambahkan hiasan yaitu ada paprika juga supaya jadi tambah gurih. Paprika kuning ya atau merah hijau juga nggak apa-apa. Terus aku kasih hiasan lagi ada daun bawang. Ini mah sesuai selera ya. Jadi tambah gurih selain buat hiasan cantik dan menarik juga ini jadi gurih rasanya. Kalau sudah ya, sekarang siap untuk di oven ya, dipanggang. Suhu 180 api bawah dulu ya, teman-teman. Ini aku panggang kurang lebih 7 menit ya, teman-teman. Atau disesuaikan aja dengan masing-masing ovennya ya, karena nggak sama ovennya. Ini 7 menit ya, yang atasnya nanti 2 menitan gitu ya, karena apinya besar ya, teman-teman. Nah, ini kalau sudah matang mah angkat ya. Dan inilah penampakannya, teman-teman. Selagi panas aku oles-oles dengan butter ya supaya kinclong dan cantik mengkilap garelis banyak itu teman-teman. Nah inilah teman-teman setelah hangat-hangat kuku aku lepas ya copot-copot, inilah penampakannya. Cantik banget hasilnya ya. Menurut aku ya teman-teman cantik banget. Ini cocok juga untuk ide jualan sepertinya ya teman-teman. Tapi kalau untuk ide jualan mah sebaiknya ditimbang dulu ya tadi pas ngebagi-bagi adonannya agar sama rata ya teman-teman. Dan dikemas ya tentunya karena biar tidak cepat kering ya. Kalau dikemas itu nanti si rotinya tetap lembab, empuk, tahan lama ya. Apalagi kalau pakai mixer ya teman-teman. Pakai mixer, terus bahannya itu harus pakai telur dan butter ya supaya empuknya tahan lama. Atau mungkin pakai pelembut yang lain ya. Kalau saya di sini nggak pakai pelembut apapun, cuman ragi dan apa namanya butter, telur ya. Itu aja yang membuatnya lembut ini ya.
Jadi untuk pelembut lain mah saya nggak pakai ya, karena di Arab tuh susah banget nyari pelembut berlembut buat roti itu ya. Untuk tekstur rotinya teman-teman bisa lihat di video ini ya, betapa lembutnya, empuk, gemoy, dan rasanya pun enak, bener-bener enak, luar biasa, wajib dicoba ya. Dan saya jamin anak-anak pasti suka ya. Jangankan anak-anak ya, ini emak-emak juga ya, bapak-bapak pasti pada suka. Soalnya enak rasanya, gurih, bergizi, dan ini tekstur rotinya sangat empuk, gemoy ya. Walaupun ini tanpa mixer ya, tetap empuk, lembut, dan gemoy rotinya. Dan yang penting rasanya itu enak banget. Jadi wajib dicoba ya buat teman-teman, buat hidangan keluarga, camilan, ide jualan, teman ngeteh atau ngopi di sore-sore, untuk nyuguhin para tamu dan lain sebagainya. Oke teman-teman, segitu aja ya di video kali ini cara membuat roti sosis keju untuk camilan. Semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Jangan lupa kalau kalian suka mah silahkan di like, komen juga, subrek, dan share juga. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan baskom, kemudian siapkan susu cair yang hangat 200 ml, ragi 1 sendok teh, kemudian gula pasir 1 sendok makan, dan di sini aku juga tambahkan telur 1 butir. Aduk-aduk hingga tercampur. Kemudian masukkan terigu protein tinggi 300 gram atau setara dengan 2 gelas. Aduk-aduk hingga tercampur. Campurkan dulu hingga tercampur setengah kalis, kemudian aku tambahkan garam setengah sendok teh, butter 30 gram dengan suhu ruang ya teman-teman. Kemudian diaduk-aduk lagi hingga tercampur merata. Nah, aku sabab adonannya lunak atau lembek banget, jadi aku tambahkan tepung terigu 2 sendok lagi ya teman-teman. Nah, jadi untuk total terigunya itu sebanyak 320 gram ya teman-teman. Jadi sekarang aduk-aduk dulu dengan tangan seperti ini. Lalu kita akan uleni di sini tanpa mixer ya. Jadi saya uleni dengan tangan aja. Saya uleni kira-kira 8 sampai 10 menitan ya. Cara nguleninya kayak nyuci baju gitu, kucek-kucek gitu ya. Kalau sudah kalis aku bagi dua, yang satunya aku mau tak kasih warna merah ya. Nah, ini yang warna putih disisihkan dulu. Kemudian ini yang satunya aku kasih warna merah ya. Terus campur adukan aja si warna ini biar tercampur ya dengan adonannya hingga menjadi merah. Nah, sudah jadi merah semuanya. Sekarang ini kita balikin semuanya masing-masing ke baskom. Kemudian jangan lupa ditutup ya dengan plastik wrap atau plastik apa aja, yang penting tertutup ya supaya adonannya ini tidak mengering ya. Setelah ini aku tutup lagi dengan serbet bersih dan aku diamkan kurang lebih 1 jam ya. Setelah 1 jam adonan sudah mengembang dan kelihatan mulus banget ya. Sekarang akan aku kasih taburan dulu dan kempiskan ya adonannya, lalu bagi-bagi masing-masing ini menjadi 5-5 ya teman-teman. Nah, kalau sudah dibagi-bagi jangan lupa dironding dulu ya biar berulet ya, biar bulat-bulat gitu tuh kayak gini. Semuanya ya, yang merahnya juga bagi dulu 5 lalu ronding. Nah, setelah selesai semuanya dironding, ini harus ditutup dulu ya, diamkan sebentar aja ya. Kurang lebih 3 sampai 5 menitan gitu ya. Tidak lama. Nah, setelah itu aku akan pipihkan dulu ya. Kasih tepung ya supaya tidak melengket gitu. Dipipihkan seperti ini tipis. Sekarang teman-teman simak ya cara melilitnya ya teman-teman, karena ini pizza lilit. Nah, kalau sudah dipipihkan semua lalu aku cetak dengan mangkok puding ya, atau gelas atau apa aja ya teman-teman. Sesuaikan untuk ukuran mah pengen besar kecilnya ya. Kalau aku ini mini ya. Lalu ini yang ininya tuh dibagi dua tuh. Ini semua masing-masing dibagi dua, jadi ada 4 ya. Nah, sekarang kita ambil 2 warna ya, lalu digereleng-gereleng dulu tuh seperti ini. Pokoknya teman-teman simak tutorialnya ya. Digereleng-gereleng dulu ya seperti ini tuh. Nah, setelah ini kalau sudah selesai mah kita ambil 2 warna yang merah dan putih ya. Terus kita sambungkan. Nah, kayak gini, sambungkan bagian atas. Kita mau bikin lilitnya dulu ya. Nah, ini lalu dililit aja, tinggal diperintil-perintil aja begini tuh kayak tambangnya teman-teman. Nah, kayak gini tuh. Pokoknya gampang ya, pemula juga pasti langsung bisa teman-teman. Nah, kayak gini diperintil-perintil seperti tambang ya. Nah, kalau sudah sambungkan ya tuh kayak gini, sambungkan udah ya.
Nah, nanti ini akan diletakkan di atas ini ya tuh, yang ini tadi kita potong ya. Kemudian letakkan aja si motif lilitnya ini di pinggirnya seperti ini tuh. Nah, sudah ya seperti ini tuh teman-teman, gampang ya. Aku mau bikin lagi ya tuh kayak gini. Diperintil-perintil dulu ya. Setelah ini disambungkan ya, maaf disambungkan. Kalau sudah disambungkan, letakkan di atas adonan yang sudah kita cetak tadi. Nah, ini ya. Nah, seperti itu seterusnya ya teman-teman, pokoknya gampang ya. Nanti ini buat isian di tengahnya ya. Oh ya teman-teman, untuk ukuran mah bisa disesuaikan ya. Mungkin teman-teman pengen lebih kecil lagi dari ini ya. Untuk misalkan untuk dijual 2.000-an misalkan ya, bisa ya teman-teman. Tinggal atur aja cara bagi-bagiinnya ya. Lebih kecil lagi dari ini ya. Bisa ya teman-teman. Nah, ini kalau sudah mah tata di loyang. Jadi mungkin kalau untuk ide jualan mah harus ditimbang ya, biar sama rata ya teman-teman. Kalau aku ini nggak ada timbangan ya, dikira-kira aja sekeingat aku ya. Pokoknya kalau untuk ide jualan di Agustusan nanti ya teman-teman, ini insya Allah bakal laris manis ya teman-teman, karena ini pizzanya beda dari yang lain ya. Jadi kita bisa kreasikan dengan motif-motif yang kita bisa ya, supaya pembeli itu banyak yang suka. Oke teman-teman, sudah selesai semuanya. Ini aku mau diamkan dulu ya, kurang lebih 30 menit saja ya teman-teman, jangan lama-lama. Kalau sudah 30 menit, sekarang kita waktunya mengisi isiannya. Jangan lupa ditusuk-tusuk dulu ya, nanti ini menggelembung pas dipanggang atau di oven. Jadi wayahna tusuk-tusuk dulu. Lalu tambahkan saus pizzanya sedikit-sedikit seperti ini. Dan ada keju mozzarellanya. Secukupnya aja ya, sesuai selera. Terus ini ada potongan sosis dan juga potongan paprika merah ya teman-teman. Di sini aku tidak menambahkan paprika hijau, kuning atau yang warna-warna lainnya, karena ini spesial banget untuk HUT RI yang ke-79. Cie. Jadi zaitun pun aku nggak tambahkan karena ini spesial banget ya, merah putih. Jadi untuk segitu aja isiannya ya. Terus ini pinggirannya aku oles-oles dengan susu cair. Nah, kalau sudah selesai mah baru kita panggang ya. Nah, ini ovennya sudah aku nyalain dari tadi 10 menit sebelum ini masuk. Lalu panggang dengan suhu 180, api bawah dulu, kemudian api atas. Atau disesuaikan aja ya, sesuai oven masing-masing ya teman-teman. Kalau sudah matang mah angkat ya. Nah, inilah dia hasilnya. Nah, selagi panas akan aku oles-oles dulu dengan butter ya teman-teman, agar supaya si pizzanya ini makin mengkilau, kinclong dan garelisnya kayak di skincare gitu ya. Nah, jadi inilah penampakannya setelah kita panggang ya si pizzanya. Cantik banget ya. Nah, sekarang kita tata di piring ya, atau di loyang, bukan loyang, maaf, piring atau nampan gitu ya. Karena kita mau sajikan buat camilan di siang-siang ya. Nah, inilah dia hasilnya, cantik banget ya, dan juga rasanya enak, dan anak-anak makin suka karena katanya ini hari ini bikinnya aneh kok ada merah putih gitu. Ya aku bilang karena ini teh spesial banget buat HUT RI di Indonesia, karena di Indonesia tuh bentar lagi mau Agustusan gitu. Ya udahlah, ngerti dia kan kalau di Arab buat Yaum Watani gitu ya namanya. Nah, di Arab juga sama, kalau menyambut hari kemerdekaan itu semua serba hijau ya teman-teman. Nah, malah aku juga sering bikin kue yang hijau, serba hijau ya, bolu atau apa aja gitu, yang penting hijau dan putih. Kalau Indonesia kan lambangnya merah sama putih. Oke, seperti yang teman-teman lihat ya, pizzanya ini sangat empuk, gemoy luar dalam, dan juga kejunya sangat meleleh di mulut. Pokoknya mandol serendol nya teman-teman. Untuk jualan merjamin bakal laris manis ya. Oke, selamat mencoba ya buat semuanya. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau kalian suka mah di like, komen juga, subrek, dan share juga. Terima kasih.